Assalamualaikum, selamat datang di channel Yani Puspita. Ini vlog pertama saya. Hai, salam kenal teman-teman semua. Hari ini saya mau unboxing rak piring wastafel yang ada tutupnya. Sekalian saya mau kasih tahu juga cara pasangnya. Nanti saya kasih tahu link pembeliannya di description box ya. Rak piringnya kayak gini ya teman-teman. Nih kayak gambar di samping ini. Nah, ini bagian-bagian yang ada di dalamnya. Yuk kita lihat ya, ada apa aja. Nah, ini ada buat taruh pisau, jadi habis dicuci bisa taruh situ. Ini ada buat taruh talenan. Ini ada mur, ada baut. Nah, ini besi penyanggahnya. Dan ini buat taruh piringnya. Nah, ini ada buat naruh sabun cuci piring. Ini buat naruh sendok, garpu. Nah, ini bagian samping rak piring. Ini ada bagian depannya, penutup depan, bagian belakang, dan bagian atas. Ya, nanti kelihatan ya pas pasangnya itu di mana fungsinya. Nih, ini ada petunjuknya, ada gambarnya ya teman-teman. Jadi bisa dilihat tuh cara pasangnya, bisa dilihat. Ini ada mur, ada baut, ada kunci L, ada obeng. Jadi nggak perlu perkakas lagi ya, udah lengkap. Terus ini buat kaki ya, biar nggak ngegeser. Jadi ada karetnya gitu. Jadi pas dipasang nanti bisa ketahuan fungsinya. Nah, ini buat gantung-gantungan samping. Yuk, gimana ya cara pasangnya? Kita lihat lagi ya. Pertama, ini bagian atas ya teman-teman. Bagian atas rak piring. Nah, sama ini bagian samping. Nih, aku kerjakan sebelah kanan aku ya. Jadi bagian atas, lubang bagian penutup atas dengan lubang bagian samping itu dijadiin satu. Nah, lalu kita masukkan. Nah, lubangnya ketemu, bagian atas sama lubang bagian samping ketemu, kita masukin mur. Kita jadiin satu. Nah, kita kunci pakai kunci L ya, yang udah disediakan. Sampai kenceng ya teman-teman. Kalau udah kenceng, nah kita bisa bagian sebelahnya sama. Jadi lubang atas sama lubang samping ketemu, terus kita kunci. Sama ya teman-teman, kayak tadi kita kunci sampai kenceng, sampai benar-benar kenceng ya teman-teman. Nah, kalau udah kenceng, kita bisa lakukan yang sebelahnya. Tadi sebelah kiri saya ya. Nah, ini sama juga kayak tadi, lubang atas, penutup atas dengan bagian samping. Lubangnya ketemu. Nah, kita masukin lagi murnya. Nah, ini udah ya. Sama juga. Kalau udah, ya udah kita kencengin. Kita lakukan lagi sama
yang sebelahnya. Kita ambil mur lagi, masukin lagi ke lubangnya, kita kencengin lagi pakai kunci L. Nah, kalau udah kayak begini, kayak bentuk meja ya teman-teman, ini udah terpasang, udah jadi sebagian. Nah, untuk selanjutnya aku mau pasang bagian belakang, belakang penutupnya. Ini bahannya terbentuk dari kayak plastik fiber ya teman-teman, jadi harus hati-hati, takut patah. Ini sih gampang ya teman-teman, kita tinggal masukin aja karena udah ada tempatnya, kayak udah ada tuh, udah ada slotnya ya teman-teman, kanan kiri udah ada. Maaf yang kiri nggak kelihatan, jadi tinggal masukin aja. Masukin, kita lihat ya mana bagian luar, mana bagian untuk yang di dalam. Itu kelihatan dari ininya ya, murnya ya. Nah, tuh kelihatan itu yang di dalam. Udah, kita tinggal masukin aja, tinggal masuk, dorong. Tapi pelan-pelan ya teman-teman, takutnya patah karena bahannya tuh sangat riskan banget. Iya, tinggal masukin aja kayak gini tuh, dorong pelan-pelan. Udah, tinggal kita kencengin, udah pas. Kalau udah pas udah udah jadi nih teman-teman. Nah, selanjutnya kardusnya aku geser ya teman-teman, karena ribet kalau di atasnya ada kardus. Nah, ini kita pasang buat naruh piringnya. Ini bagian yang buat naruh piring. Lubangnya kita masukin ke bagian samping. Bagian samping itu bawahnya. Nah, sama bagian lubang bagian kaki. Nah, kayak gini nih teman-teman. Nah, ini aku namain sebelah kanan ya. Ini jangan salah ya teman-teman, untuk bagian kaki nanti kalau salah mesti dibongkar lagi, karena jadi aneh nanti kalau salah pasang kakinya ya teman-teman. Nah, ini sama aja kayak tadi, tinggal masukin mur, terus kita kencengin pakai kunci L. Nah, kalau mau pastiin itu lihat lubang yang ada di kaki itu, yang 2 itu. Nah, kalau posisi tiduran itu dia harus ada di bawah. Nah, itu udah bener. Kayak gitu. Nah, kita tinggal kencengin aja nih teman-teman. Nah, sama aja kayak tadi pasang yang di atas. Cuma ini disambungin sama bagian yang buat taruh piring. Nah, kita lakukan juga yang sebelahnya. Sama, tinggal dikencengin. Nah, untuk samping kiri saya tadi sama juga. Nah, lihat nih teman-teman ya, lubangnya itu, lubang kakinya harus ada di bawah dua-duanya. Itu udah bener, kita nggak terbalik gitu, jangan terbalik, nanti terbalik harus dibongkar ulang. Nah, ini aku udah jadi. Nah, penampakannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika berdiri seperti ini udah kenceng ya, udah aku kencengin tadi. Nah, ini udah hampir mau jadi. Nah, sekarang kita pasang untuk bagian kaki. Nah, ini yang kita pakai. Nah, ini yang tadi aku bilang, besi penyangga, jadi biar tambah kenceng dan nggak goyang ya. Dan kalau tadi masih goyang-goyang ya, karena belum ada pegangannya. Nah, itu aku masukin mur dan baut. Nanti aku kasih lihat ya, bautnya tadi aku nggak kesorot, maaf. Nih, untuk yang sebelah kanan aku nanti aku kasih tahu. Nah, ini mur, kita masukinnya dari dalam, bagian dalam tuh. Ini kan murnya nih, masukin dari bagian dalam. Kita masukin aja. Nah, nanti di luar
kita kasih baut. Nah ini bautnya udah tersedia tadi ya, cuma aku baru kasih lihat, maaf. Nah bautnya ini kita masukin di bagian luar. Nah jadi kayak gini teman-teman. Nah nanti kita kencengin tuh. Nah pakai kunci L untuk yang mur. Nah untuk yang baut nanti kita pakai obeng mini ya, yang udah ada di sana, udah disediain dari sananya. Ini kayak gini tuh, jadi kencang teman-teman. Jadi yang di dalam pakai kunci L, kita pegang. Nah ini kita pakai obeng. Nah kencengin aja. Nah, sama juga dengan yang bawahnya. Kalau udah kencang, nah udah jadi teman-teman. Ini udah nggak goyang-goyang ya, karena udah ada besi penyangganya. Ini udah jadi ya teman-teman. Tinggal kita pasang penutup depan. Nah ini penutup depan ya teman-teman. Bahannya sama kayak bagian belakangnya. Nah ini buat pegangan ketika kita mau tutup sama mau ini ya. Nah nanti ini masukin murnya, dimasukin kayak gitu. Nah ini aku udah pasang tadi. Nah jadi nih kayak gini nih teman-teman. Nih pegangannya dimasukin mur. Nah terus nanti tinggal murnya kita dorong supaya masuk ke pegangannya. Tuh nanti kita tinggal puter aja. Jadi deh. Kalau mau kencengin kita kasih itu deh, dikencengin aja nggak apa-apa. Pakai obeng ya. Nah udah tinggal masukin ke sini teman-teman tuh. Udah, nah kan bisa tutup. Nah udah jadi deh penutupnya. Tuh tinggal dorong ya, tapi pelan-pelan ya, karena bahannya agak riskan. Terus selanjutnya teman-teman bisa pasang kaki karet. Nah yang tadi aku kasih tahu, ini karet fungsinya biar nggak jalan-jalan, biar dia stay ya, nggak goyang, nggak geser gitu. Ini tinggal diputer aja di ininya, di bagian bawahnya, di bagian bawah kaki tinggal diputer tuh kayak gini, diputer. Sama ini aku kerci kertas biar nggak nempel, jadi nggak susah nanti ngangkatnya. Terus sama juga sebelah kanannya, tadi sebelah kiri. Ini aku kasih ini dulu ya, supaya, karena kan ini keramik, jadi kalau keramik dia nempel banget teman-teman, jadi nanti susah. Ini aku pasang. Nah ini dia fungsinya nih, bagian untuk mau naruh pisau ya. Ini sih terserah ya teman-teman mau taruh di mana. Ini kalau aku pasangnya kayak gini nih, karena aku nggak mau taruh di samping. Kalau gambarnya kan taruhnya di samping, cuma kan fungsinya ini buat nirisin, jadi aku taruh di sini supaya airnya netes ke bawah. Nah ini terserah teman-teman sih mau taruhnya di mana, terserah. Yang penting ya berfungsi aja. Nah ini buat pengait yang aku bilang tadi, bisa buat gantungin sutil, bisa gantungin mungkin lap tangan, ya pokoknya terserah teman-teman mau ngegantung apa. Nah ini penampakannya nih teman-teman, kalau udah jadi seperti ini tuh, gampang kan. Nah ini aku pasang ya di wastafel aku. Nih aku pasang di wastafel ya. Ini sebelumnya aku bersihin dulu ya, karena kan nanti buat naruh piring ya yang pasti udah bersih. Jadi kalau ini kotor kan nanti jadi sia-sia. Ini aku plastiknya aku buka juga, karena ya kan plastiknya kotor ya, jadi biar bisa dibersihin, jadi bisa ditaruh piring bersih kan, jadi bersih. Udah tinggal cabut aja. Aku bersihin ya, semua bagian dalamnya aku bersihin, aku lap
supaya bersih karena takut debu. Nih, aku taruh piringnya nih teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat. Ini aku masukin. Kebetulan kan aku cuma 5 orang, tapi satu masih bayi, jadi piringnya nggak begitu banyak. Jadi karena aku mager, ya piringnya itu aja. Terus aku males banget kalau taruh lagi di kitchen set aku. Jadi aku makanya beli ini supaya abis nyuci piring langsung masuk, nggak ditaruhin lagi, terus ada tutupnya biar nggak kena debu aja, ya kan. Nah ini aku taruh ini teman-teman, ini aku taruh gelas. Jadi ya memang muatnya nggak terlalu banyak ya teman-teman, cuma ya paling nggak ya yang dipakai hari-hari aja gitu. Fungsinya ya supaya abis nyuci piring bisa langsung taruh. Nah ini aku taruh talenan, tuh lihat tuh ada tempatnya. Ini aku taruh sabun ya, ini ada sabun cuci tangan, sabun cuci piring. Nah ini sabun buat cuci piring bayi ya, karena aku masih punya bayi. Nah kita bisa ini taruh sabuk usahnya. Nah ini aku taruh pisau nih teman-teman, tuh fungsinya buat taruh pisau. Nah kita tutup ya teman-teman ya. Tuh atasnya masih bisa sih dipakai, cuma karena aku ada kitchen set jadi nggak bisa yang panjang-panjang, jadi cuma bisa segitu aja. Yang penting bisa taruh ya teman-teman. Nah terserah sih teman-teman mau naruh apa juga. Nah penampakannya seperti ini ya. Tuh ini agak tinggi ya, tingginya 80 cm, jadi mentok, hampir mentok. Terima kasih.